Ada sebuah legenda yang sudah lama tidak diingat lagi dan hanya beberapa orang saja yang tahu tentang legenda ini. Dikisahkan di kerajaan Pasir Batang yang wilayahnya kemudian menjadi kerajaan Buni Hayuan, jauh sebelum Lutung Kasarung turun ke bumi, hiduplah seorang saudagar yang bernama Raden Yoyo. Raden Yoyo ini mempunyai 2 orang istri yang sangat cantik jelita. Dari kedua istrinya, Raden Yoyo telah memiliki beberapa orang putra dan putri. Namun, Raden Yoyo tidak mampu menyatukan keduanya, sehingga kedua istrinya tinggal di rumah yang berjauhan dengan anaknya masing-masing. Istri pertama Raden Yoyo bernama Nyi Tutu, sedangkan istri keduanya bernama Nyi Momon. Namanya 2 rumah tangga dengan 1 raja, atau kebalik ya. Namanya 1 rumah tangga dengan 2 ratu, selalu saja ada konflik yang terjadi. Nyi Momon sebagai istri kedua ingin agar Raden Yoyo hanya mencintai dirinya, sehingga selalu membisikkan kabar yang tidak sedap tentang Nyi Tutu. Hal ini membuat Raden Yoyo dan Nyi Tutu sering bertengkar walaupun dilakukan secara diam-diam karena anak-anak mereka sudah besar. Sehingga di mata para rakyat lainnya, kehidupan mereka rukun-rukun saja, baik-baik saja. Sedangkan Raden Yoyo tidak mungkin pula menceraikan Nyi Tutu karena sebagian besar kekayaannya dikelola dengan baik oleh Nyi Tutu bersama anaknya Nyai Aam. Suatu hari Raden Yoyo bertengkar hebat dengan Nyi Tutu di dalam kamarnya. Nyai Aam yang sudah terbiasa dengan hal itu mengurung diri dalam kamarnya sambil menutup telinga dan bermain congklak sendirian. Nyai Aam mencurahkan pertengkaran kedua orang tuanya dalam 3 helai lontar. Tanpa sengaja, pertengkaran kali ini yang terjadi antara Raden Yoyo dan Nyi Tutu di rumah yang ditinggali oleh Nyai Tutu tanpa sengaja membuat Nyi Tutu meninggal dunia. Raden Yoyo begitu emosi sehingga tanpa sadar memukul Nyi Tutu sampai tewas. Raden Yoyo panik luar biasa ketika mengetahui istrinya mati di tangannya. Beberapa saat kemudian, Nyai Aam yang berada dalam kamar tidak mendengar lagi pertengkaran keduanya, sehingga merasa bahwa pertengkaran kedua orang tuanya sudah selesai, lalu keluar kamar. Biasanya dia akan datang untuk menghibur ibunya. Raden Yoyo yang sedang bingung cara berkelit untuk menghindar dari hukuman sebagai pembunuh semakin panik ketika Nyai Aam keluar dari kamar dan langsung memukulkan tongkat besi peraknya ke Nyai Aam, darah dagingnya sendiri. Setelah anak dan istrinya terbaring tidak berdaya, mulailah dia membereskan rumah, mencuci semua jejaknya, dan berencana akan membuang jasad keduanya. Raden Yoyo menaikkan jasad keduanya ke atas kereta kuda miliknya. Namun sayang, Raden Yoyo tidak bisa mengemudikan kereta kuda, sehingga hanya maju mundur di depan rumahnya. Ini pula yang menyebabkan Raden Yoyo tidak bisa memarkirkan keretanya dengan baik. Bahkan dia sampai mau dimarahi oleh pengemudi kereta lainnya yang hendak melintas. Dia maju mundur. Tapi karena panik dan terbiar dan merasa sebagaimana, malah dia yang marah-marah ke pengemudi kereta lainnya. Pengemudi kereta lainnya juga tidak begitu memperhatikan dan tidak mengenal Raden Yoyo. Jadi ya biasa-biasa aja mungkin dikiranya saat itu. Hari semakin siang.
Matahari mulai terbit, sehingga Raden Yoyo berpura-pura melaporkan kejadian tersebut sebagai peristiwa perampokan. Tapi dia lupa, barang berharga di rumah itu tidak ia singkirkan. Keluarga besar Raden Yoyo gempar. Sebagai keluarga Menak, tidak mungkin bagi mereka menjebloskan Raden Yoyo ke penjara. Tentu ini akan membuat malu nama baik keluarga besar mereka. Tuh, pembunuhan itu terjadi tanpa sengaja awalnya, dan yang dibunuhnya juga kok anak istrinya sendiri. Mungkin begitu pikiran mereka. Keluarga besar Raden Yoyo menyiapkan banyak upeti kepada para saksi dan pejabat penyidik kerajaan agar kasus tersebut tidak terungkap. Keluarga besar Raden Yoyo bahu-membahu menyamarkan tempat kejadian perkara agar kasus itu tidak terungkap. Agar kasus itu ditutup oleh kerajaan, tentu harus ada yang menjadi kambing hitam sebagai pelakunya. Namun, penyidik kerajaan tidak mau gegabah dan mengorbankan orang lain. Karena memang sebetulnya mereka sepertinya sudah tahu pelakunya adalah Raden Yoyo. Hanya karena tempat kejadian perkaranya sudah disamarkan oleh keluarga besar Raden Yoyo, mereka akan sulit membuktikannya di pengadilan. Apalagi para saksi semuanya tidak ada yang bisa memberatkan Raden Yoyo. Akhirnya mereka mengeluarkan jurus pamungkas, yaitu jurus halimunan, mengulur waktu agar rakyat lupa akan peristiwa itu. Hari demi hari, bulan demi bulan, semakin sedikit para penutur cerita yang menceritakan peristiwa tersebut. Hingga peristiwa pembunuhan Nyi Tutu dan Nyai Aam oleh Raden Yoyo menjadi legenda. Seperti legenda Lutung Kasarung. Ada buktinya, gunung menyerupai perahu terbalik. Begitupun legenda pembunuhan yang dilakukan oleh Raden Yoyo. Ada bukti rumah dan keretanya serta 2 kubur yang menunggu kematian Raden Yoyo untuk menghadiri sidang dari hakim yang maha adil di alam nirwana. Demikian legenda itu diceritakan. Kemiripan cerita hanyalah kebetulan semata, karena biasanya sejarah selalu berulang.